Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ular adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ular ini adalah penduduk terlama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ular ini jelmaan daripada iblis laknatullah alaih, yang mana iblis ini pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah menginginkan kepada seluruh makhluk di surganya Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Maka secara tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita jangan melihat jangan melihat apa yang diperintahkan, tapi lihatlah siapa yang memerintah. Ini maksud dan tujuannya adalah bagaimana kita itu selalu senantiasa ingat kepada siapa yang memerintahkan kita. Maka dalam tafsir lain, bahwasanya kenapa iblis itu dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya? Karena merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih bagus, merasa dirinya paling kuat, paling bagus dan sebagainya, maka iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat-sifat yang demikian adalah sifatnya iblis laknatullah alaih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun ular naga yang saya buat ini adalah sebagai simbol saja, sebagai gambaran saja, bahwasanya membuat golok seperti ini ternyata sejak dulu ada bentuknya. Kalau hanya sekedar daripada karya seni ya teman-teman, bukanlah itu membuat kita itu malaikat rahmat gak masuk ke dalam rumahnya, enggak. Sebagai contoh, saya punya golok naga yang saya ukir bagus ya, yang saya ukir senantiasa ukiran bagus. Kalau saya menjiwai daripada sebuah seni, tidak saya sembah itu golok, maka tidak jadi masalah. Kecuali kalau golok ini saya sembah, bahwasanya dialah yang bisa menolong saya, dialah yang bisa memberikan saya kekuatan, memberikan saya keuntungan, menjauhkan saya dari bala. Nah, ini yang salah. Wallahu la yahdil qaumal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk untuk orang-orang yang musyrik. Apalagi yang namanya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ampunan bagi dosa. Untuk dosanya itu nggak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi teman-teman, mari kita sama-sama lihat ya. Ini adalah gambaran bentuk daripada iblis yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan naga. Ini versi Islam ya, bukan versi yang lain. Mungkin ada juga orang yang menggambarkan naga itu adalah sosok kekuatan, menggambarkan naga itu adalah sosok kehebatan dan sebagainya. Itu mungkin pandangan daripada yang lain. Saya mohon maaf bagi yang beragama yang beda dari saya, karena pandangan Islam seperti ini.
Dan lihat ya, saya membuatkan ini adalah gambaran buat kita semua. Ini loh, ternyata naga itu ada. Naga itu tidak nampak, tapi itu sejak dulu menggambarkan seperti simbol dan seperti inilah gambarannya. Mari sama-sama kita saksikan. Berhala sudah menjadi bagian dari sejarah umat manusia sejak zaman dahulu kala. Semua nabi dan rasul diutus untuk memerangi perbuatan syirik ini dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhala pertama yang disembah manusia muncul di zaman jauh sebelum Nabi Nuh. Berhala pertama tersebut bernama Waddan. Pada awalnya, Waddan adalah seorang manusia soleh yang hidup jauh sebelum Nabi Nuh. Karena kesolehan dan keluhuran budinya, Waddan sangat dicintai oleh pengikut-pengikutnya. Lalu, pada sewaktu-waktu Waddan meninggal dunia. Dengan diliputi kesedihan, rakyatnya kemudian mengubur jasad Waddan di tanah Babilonia yang sekarang berada di Irak. Di tengah suasana duka yang begitu mendalam, Iblis laknatullah alaih melihat sebuah kesempatan untuk memperdayai manusia. Dia kemudian mengubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dia menghampiri orang-orang yang sedang bersedih itu, lalu berkata, "Aku melihat kalian bersedih karena kematian orang ini. Bolehkah aku membuat patung yang menyerupai dia, yaitu Waddan, yang mana nantinya bisa diletakkan di tempat pertemuan kalian agar kalian bisa mengingatnya?" Mereka pun menjawab, "Silahkan." Demikianlah Iblis lalu membuat patung Waddan. Lalu orang-orang meletakkan patung tersebut di tempat pertemuan mereka. Setelah diletakkan di sana, manakala orang-orang teringat akan Waddan, mereka begitu antusias untuk memandangi patung Waddan. Melihat antusiasme orang-orang, lalu Iblis menawari mereka untuk membuat patung lagi. "Bolehkah aku membuat kembali patung yang dirinya untuk disimpan di rumah kalian masing-masing? Sehingga dia, yaitu Waddan, akan berada di rumah semua orang dan kalian bisa mengingatnya." Mendapatkan tawaran itu, maka semua orang pun setuju. Anak-anak dari orang-orang ini kemudian menyaksikan bahwa betapa orang tua mereka begitu mengagumi patung ini. Dan tak ayal mereka pun mengikuti perilaku orang tua mereka. Sehingga lama-kelamaan para anak keturunan mereka, ketimbang mengingat dan menyembah Allah, mereka lebih suka mengingat dan menyembah Waddan, yaitu berhala pertama dalam sejarah umat manusia. Ibnu Abbas menjelaskan, adakah pada masa Yarid ketika berhala dibuat dan beberapa dari mereka berpaling dari Islam? Al-Tabari mengatakan bahwa Yarid keturunan Adam dari garis Idris, dia dilahirkan 460 tahun setelah kematian Adam. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas menjelaskan, setelah kematian orang-orang soleh itu, setan mengilhami umat mereka untuk mendirikan patung-patung di tempat-tempat di mana mereka biasa berkumpul. Mereka melakukannya, tetapi patung-patung ini tidak disembah sampai generasi mendatang menyimpang dari jalan hidup yang benar. Kemudian mereka menyembahnya sebagai berhala mereka. Dalam riwayat versi lainnya, Al-Tabari menjelaskan, terdapat orang-orang yang soleh yang hidup pada periode antara Adam dan Nuh. Mereka memiliki pengikut yang menjadikan mereka sebagai teladan. Setelah kematian mereka, sahabat-sahabat mereka yang biasa mencontoh mereka, yaitu akhlak orang-orang yang soleh ini pun berkata, "Jika kita membuat patung-patung mereka,
itu akan lebih memudahkan kita untuk beribadah dan akan mengingat kita tentang mereka. Maka mereka membangun patung-patung mereka, yaitu orang-orang soleh. Dan setelah mereka mati dan generasi lain dapat datang setelah mereka, iblis merayap dalam benak mereka dengan mengatakan, nenek moyang kalian dulu menyembah mereka, dan melalui ibadah itu mereka mendapat hujan. Jadilah generasi baru itu menyembah patung-patung. Terkait peristiwa-peristiwa di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahaya-bahaya yang akan menimpa umat manusia manakala mereka menyembah berhala. Menurutnya, karena mereka kehilangan kepahaman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa hukum-hukumnya, maka mereka menjadi hilang kendali, berbuat kejam, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Lebih jauh, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hakikatnya ketika manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sesungguhnya telah terenggut kebebasannya. Akibat serius yang ditimbulkan oleh penyembahan berhala adalah hancurnya pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akalnya agar mereka memperoleh pengetahuan yang terpenting bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, sementara yang lainnya hanyalah makhluk yang tergantung kepadanya. Karena itu, ketidakpercayaannya kepada Allah mengakibatkan hilangnya kebebasan, hancurnya pikiran, dan hilangnya tujuan mulia dalam kehidupan dengan menyembah apapun selain Allah. Manusia menjadi pengabdi setan, yang mana padahal dirinya sendiri adalah makhluk yang sama-sama tidak berdaya dengan manusia. Demikianlah tradisi penyembahan berhala ini terus terjadi sampai ke masa Nuh. Oleh Ibnu Katsir, Nuh digambarkan sebagai satu-satunya orang yang tersisa yang pemikirannya masih merdeka. Dia tidak terseret oleh arus bangsanya sendiri yang telah melupakan Allah dan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Quran surat 11 ayat 25 sampai 26.